Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kasih melebihi hukum. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 2, di mana orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Pertanyaan ini mencerminkan sebuah cara berpikir, yaitu melihat aturan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Dalam tradisi Yahudi, hari Sabat adalah hari yang dikuduskan. Allah sendiri yang menetapkan hari itu sebagai hari istirahat, bukan hanya sebagai perintah, tetapi sebagai rahmat. Sabat adalah waktu untuk kembali kepada Tuhan, memulihkan relasi dengannya, dan memberi ruang bagi jiwa untuk diisi dengan damai. Namun dalam perkembangan hidup keagamaan, orang-orang Farisi merasa bahwa Sabat berubah menjadi beban. Peraturan-peraturan tambahan ditumpuk sedemikian rupa hingga yang tersisa hanyalah ketakutan untuk melanggar, bukan sukacita karena mengalami Tuhan. Murid-murid Yesus saat itu lapar. Mereka tidak sedang berdagang, tidak sedang mencari keuntungan, tetapi sekedar memetik bulir gandum untuk makan. Dan Yesus seperti biasa tidak membiarkan hukum digunakan untuk melawan kasih. Dalam terang ajaran gereja Katolik, kita memahami bahwa hukum moral termasuk hukum ilahi dan hukum gereja bukanlah tujuan akhir. Seperti dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik, semua hukum ditujukan kepada satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa. Dan keselamatan itu datang dari kasih, yaitu kasih Allah yang pertama-tama diberikan kepada kita, dan kasih yang kemudian kita hidupi dalam relasi dengan sesama. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita masih menempatkan hukum di atas kasih? Apakah kita datang ke gereja sebagai rutinitas tanpa hati yang terbuka untuk mengasihi? Apakah kita masih mudah menghakimi orang yang tidak taat menurut ukuran kita, padahal kita sendiri belum tentu setia dalam kasih? Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk kembali ke jantung dari seluruh hukum ilahi, yaitu kasih. Bukan kasih yang sentimental atau sekedar perasaan,
tetapi kasih yang konkret, kasih yang melihat, kasih yang hadir, kasih yang menolong, kasih yang memahami, bahkan ketika itu melampaui aturan yang biasa kita pegang. Maka marilah kita membiarkan sabda hari ini membentuk hati kita. Kita tidak mau menjadi seperti orang Farisi yang tahu banyak tetapi tidak mencintai. Kita mau menjadi seperti Kristus, yaitu yang taat kepada Bapanya, namun juga peka terhadap kebutuhan sesama. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami pewarta kasih di tengah dunia yang seringkali terjebak dalam penilaian dan aturan. Bentuklah kami menjadi gereja, yaitu jemaat-Mu yang tidak hanya mentaati perintah, tetapi menghidupi semangat Injil, yaitu kasih, belas kasih, dan pengampunan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.